Hey, apa kabarnya di sana? Selamat datang dan ini adalah seri ketiga tetap bersama Frankie Kanuguro di sini. Dan ini adalah cuplikan-cuplikan dari seri-seri yang lalu. Dan buat teman-teman yang belum nonton, silahkan dulu nonton edisi 1 dan 2-nya di YouTube aku. Dan kali ini kita tetap bahas Sony WH-1000X Mark III dan kita akan bandingkan dengan beberapa alternatif lain. Dan seperti apakah itu? Let's check it out! Sebelum ambil untuk ini, dulu banget itu pernah ambil yang ini tadi yang bilang udah ngelupas itu secara cepat, waktu itu langsung ngelupas, nggak perlu waktu yang lama. Ini headphone beli di AliExpress, masih berfungsi sampai sekarang, cuman ya pasti beda lah secara kualitas. Memang kalau kita bicara tentang sensitivitas telinga gitu, kalau udah denger yang lebih enak jadi kayak akhirnya jarang dipakai ya. Jadi ini masih fungsionalnya masih dapat, cuman ya itu ini udah ngelupas ini sampai aku lem gitu. Ini juga bisa 3,5 mili, suaranya standard, serve the purpose juga, tapi ya kalau kita ngomong kenyamanan ya pasti kurang. Dan ini bukan over ears tapi ini in ears. Oke. Kemudian nyoba lagi pada waktu itu beli yang ini JBL yang Under Armour series, bukan yang paling baru sih, yang baru ada lainnya lagi. Ini wireless, cuman masih ada wire-nya. Loh gimana tuh ya, kayak gini nih. Nah kayak gini. Ini bahannya karet dan ini istilahnya sweatproof. Jadi buat misalkan lari pagi sambil dengerin itu oke banget, bisa gitu. Dan pada waktu itu ketika aku beli itu ketika ada pameran JBL di Pakuwon Mall kalau nggak salah waktu itu. Jadi ini salah satu yang aku coba yang di JBL itu, aku kerasa bassnya oke gitu. Tapi ketika kamu udah pakai ini itu ya ini bassnya kayak kayak gimana gitu. Dan yang nggak cukup menyenangkan adalah memang ini masih punya kabel ya, dan dia masih punya kontrol yang seperti ini. Dan ini ternyata berjalannya waktu, ini saking aku udah lem aja nih, ini tiba-tiba button-buttonnya ini bisa lepas gitu. Ini aja udah aku lem, nggak tahu ini masih bisa nyala nggak. Oh masih bisa nyala. Jadi ini untuk up and down udah nggak terlalu clicky lagi. Ini masih bisa klik-klik sedikit. Ini udah nggak bisa yang tengah. Jadi cukup shock waktu itu. Ini lepas gitu. Jadi ini masih bisa dipakai. Ini sweatproof, jadi untuk lebih ke aktivitas-aktivitas yang ekstrim gitu. Nah, cuman waktu itu punya ini nggak puas lagi gitu. Kenapa ya waktu itu? Ya karena kabelnya ini, jadi pengen yang bener-bener nggak ada kabelnya, alternatifnya apa gitu kan. Dan kemudian yang nggak satisfying dari sini, ini kayak kabelnya ini nggak bisa nurut gitu loh, jadi kayak susah gitu untuk ini diaturnya. Jadi kalau dipakai juga kerasa aneh gitu, nggak tahu ngelip, ada bentukan yang nggak enak gitu. Jadi, tapi ini asik, ini comes with the pouch yang keren banget. Ini kayak gini, jadi bisa disimpan gini. Anyway, suaranya sebenarnya nice, cuman dia nggak seperti JBL lain karena mungkin form factor dan kegunaannya memang untuk aktif gitu ya. Nah kemudian mau coba lagi yang memang benar-benar tanpa kabel, akhirnya pilihan jatuh ke ini AirPods gitu. Ini AirPods yang Gen 1. Oke, ini pakai casing aja. Ya seharusnya gini ya. Dan ini so far all around ini my favorite. Karena apa? Kecil banget. Jadi dia kadang-kadang aku bawanya itu di dompet bahkan, karena dompetku cukup gede gitu, bisa masuk. Dan ini sebelum dipakai aja udah menyenangkan untuk bisa mainan fidgeting kayak gini. Dan ini Gen 1 dan masih enak banget tuh dipakai. Jadi untuk pendengaran casual, karena ya kalau teman-teman denger reviewnya ini bukan yang bassnya enak gitu, bassnya standar, tapi ini overall all around
musik itu menyenangkan banget untuk dengerin podcast apa segala macam, clarity-nya bagus, dan apa namanya, kepraktisan dalam penggunaannya. Dan ini kelebihannya adalah kalau kita pakai lama gitu, nggak kerasa pakai. Dan ini tidak pernah ada keluhan tentang kalau kita pakai lama terus telinganya gimana, itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau dipakai rasanya nggak pakai apa-apa. Jadi memang bentukan ini kayak cukup sensitif. Kadang-kadang ada orang yang pakai ini tuh jadi gampang lepas gitu ya. Tapi kalau di telingaku sih nggak gitu. Dan overall I'm still in love with this product. Menyenangkan banget. Yang nggak menyenangkan di produk ini adalah aku merasa akhir-akhir ini performa baterainya jadi kayak kurang bagus gitu ya. Jadi berapa ya, sejam 2 jam kok udah habis, kok aneh gitu. Bahkan kadang-kadang nggak sampai segitunya. Kenapa ya? Ya memang karena kita pakai ya baterainya pasti performanya berkurang. Tapi once kalau itu habis, kita kasih lagi di casingnya dan dia akan ngecas. Dan casingnya juga baterainya bisa beberapa kali ngecas. Ini enak banget. Dan yang paling enak adalah yang nggak bisa disaingin oleh yang lain-lain adalah konektivitasnya. Kalau kita berbicara di device Apple ya, jadi kalau dipakai di iPad, di iPhone, kemudian di Apple TV, itu koneksinya enak banget. Suaranya standard but still nice, nggak overdo gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau nyantai, jadi suaranya nggak perlu yang segimana-semananya gitu. Ini oke banget. Ini oke banget. Nah, tapi di antara semua ini ya, ini wireless tapi nggak wired banget. Ini full wireless. Ini on ear, dan kemudian aku pikir belum pernah punya yang over ear, dan so this is the answer. Dan ini oke banget. Dan buat teman-teman ini rekom banget loh. Ini rekom banget. Cuman memang ya bukan ini like the top notch juga di area itu. Walaupun bukan yang kita ngomong, ini jangan dinilai dengan orang-orang yang audiophile enthusiast gitu. Ini untuk casual, untuk most atau general people, ini sudah sangat-sangat memuaskan banget. Dan kalau teman-teman hari-hari ini di rumah, kerja di rumah, ini jadi companion yang menyenangkan sekali. Oke. So, bentukannya ada kayak gini, jadi dia bisa dilipat. Jadi bentukannya bisa ringkas seperti ini, menyenangkan. Ini barang-barang yang aku suka nih, kurang lebih. Overall gitu. Habis ini kita coba ya gimana suaranya, tapi yang bukan kualitas suara sebenarnya ya, tapi kita coba aja dengarnya seperti apa. Volume 50% aja lah ya. Oke. Tahu itu. Dan sekarang gilirannya AirPods. Kita coba ya. Oke. Sama-sama 50%.
Kelihatannya suara memang lebih kecil sih AirPods ini. Saya dikit deh. Oke. Dan sekarang kita coba JBL wireless yang Under Armour ini. Nggak tahu suaranya bakal gimana, tapi kita coba aja. Sama, suaranya sekitar 50%-an. Oke, sekarang coba C-Label headphone dari Ali, made in China. Ini suaranya kenceng, 50%. Gitu aja, still work at home, di rumah aja. Buat teman-teman yang di sana, stay safe and healthy. Thank you for watching and see you around. This is Frankie. Bye bye.